Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Mustafa karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nahnu min atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah rabbil alamin di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa saling belajar bersama, kita bisa saling mengkaji ayat-ayat Allah secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan ketika kita mengkaji, ketika kita membaca, ketika kita belajar, khususnya kajian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mulai dari kita datang ke tempat ini sampai kita pulang di besok pagi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah hasanah bagi seluruh umat manusia, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah peserta mabit yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu Ustaz Agung Setiadi ya, itu nelpon minta ngisi acara mabit, minta isi acara mabit, temanya tadabbur surah Ali Imran ayat 101 sampai 115. 101 sampai 115. Lumayan banyak. Ya, karena saya pernah dulu acara mabit di Ukhuwah kalau nggak salah ya, di Semira ya. Itu surat As-Saff 14 ayat. Itu sampai hampir jam 12. Ini mudah-mudahan enggak, kita cepat aja. Ustaz Agung Setiadi itu ngasih kabar ngisi mabit, tempatnya awalnya di SDIT di Asofa, sehingga tadi ketika saya kesini saya nunggu di sana. Ketika datang masih sepi gelap, saya udah senang. Biasanya kalau peserta pertama itu dapat door prize. Nunggu lama. Begitu selesai isya, loh ini nggak ada yang datang. Pikiran saya cuman kalau nggak di karena nggak jadi di SDIT di Asofa, pikiran saya itu hanya satu masjid. Gimana? Istimaiyah. Jadi udah putar motor mau ke sana. Untungnya
ngeliat HP ada telepon dari Ustaz Slamet. Saya telepon balik, ternyata di sini tempatnya. Nah, Bapak-bapak jamaah Ahmadiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus terang, ya, begitu saya masuk ke masjid ini, Subhanallah, minder saya. Mindernya di mana? Pertama, begitu tadi pembawa acara bilang Ustadz Selangkung Utara. Allah Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi ragu-ragu. Ragu-ragunya di mana? Di telepon Ustadz Agung Setiadi minta kajian tafsir Ali Imran ayat 101 sampai 115. Begitu datang, kok nggak ada yang bawa buku tafsir? Saya langsung tambah minder, jangan-jangan yang ada di hadapan saya sudah hafal ayat sama tafsirnya. Jadi mohon maaf nanti dikoreksi kalau saya ada yang salah. Nah, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita membuka surah Ali Imran ayat 101 sampai 115, sebenarnya penggalan ayatnya itu dari ayat ke 100 ya. Jadi dari ayat ke 100 sampai 115 sampai 117 aslinya. Jadi itu satu tema. Cuman karena mintanya 101 sampai 115, ya insya Allah kita bahas yang di situ. Nah, Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya begini: ketika kita membuka surah Ali Imran ayat 101 sampai 115, Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalamnya, melalui firman-Nya menegaskan bahwa ada beberapa pokok bahasan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pertama ingin menggugah keimanan kita, ya, ingin menggugah keimanan dan ketakwaan kita. Benar nggak kita ini jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Benar nggak kita ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan hanya sekedar lisan, tapi takwa di hati, di lisan dan di perbuatan kita. Itu pokok bahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegaskan bahwa ketika kita sudah mengaku menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, maka konsekuensinya adalah, ya, kita harus berpegang teguh kepada ketakwaan tersebut dengan cara apa? Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nanti kita bahas bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana kok ayat ini bisa turun. Intinya bahwa di antara orang-orang yang beriman, di antara kaum muslimin, ya, yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita semua diikat oleh suatu ikatan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kita semua diwajibkan, ya, diwajibkan terikat dengan yang namanya ikatan ukhuwah Islamiyah. Nah, masyarakat muslimin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang selanjutnya adalah pokok bahasan yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa akan ada kelompok-kelompok, akan ada golongan-golongan di luar Islam, ya, yang ingin mengeluarkan kita dari milah ini, dari agama ini.
baik keluar secara akidah ataupun keluar secara ibadah. Loh, kok bisa? Ya, nanti kita bahas. Kadang-kadang orang-orang kafir itu nggak butuh kita keluar secara akidah dari Islam, cukup kita keluar secara ibadah. Akidahnya nggak apa-apa, tetap Islam, tapi dijauhkan kita dari ibadah-ibadah, dijauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ketika Allah memulai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyinggung kita. Meskipun ayat ini sebenarnya turun di zaman Rasulullah, ya, nanti kita bahas ada suatu kisah antara kaum Aus dan Khazraj yang mana penduduk asli Madinah, penduduk asli Yathrib. Akan ada orang-orang yang berusaha membuat kedua suku Arab ini kembali berperang. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Allah ingin menegaskan bagaimana mungkin kita yang sudah mengaku sebagai orang yang beriman akan berusaha mengingkari, akan berusaha kafir, ya, kemudian kembali lagi kepada kekufuran. Ya. Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Padahal banyak di antara kita yang selalu melantunkan ayat-ayat Allah, selalu membaca kitabullah, selalu mungkin kita diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa meskipun ayat ini hitop itu apa ya kalau bahasa Indonesia, yang dijadikan orang kedua yang diajak berbicara, ya, dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ayat ini kepada Rasulullah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Bagaimana mungkin orang-orang beriman itu kembali kafir padahal engkau wahai Muhammad, ya, ada di antara mereka, ya, dan disampaikan kepadamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fiikum rasuluh, dan di antara mereka juga ada rasulnya. Ya, ada rasulnya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan? Karena tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan jangankan kita, ya, jangankan kita, para sahabat pun, ya, ada beberapa yang kembali murtad. Pernah nggak kita membaca sirah Rasulullah SAW, ya, disebutkan para sahabat yang murtad? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya. Kalau Syiah keluar, ya. Kalau Syiah itu keluar, Syiah itu mengatakan kullu sahabi, ya, semua sahabat itu murtad setelah wafatnya Rasulullah kecuali 3 orang. Itu kata Syiah. Tapi ternyata dalam sejarah disebutkan ada beberapa orang, ya, di zaman Rasulullah masih hidup pun, ya, dia murtad. Ada. Bahkan salah satunya pernah dipuji oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah
dipuji dengan kekuatan imannya, tapi ternyata beliau murtad habasyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ternyata ya, kewajiban kita adalah menjaga akidah kita, ya, menjaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia sesungguhnya, ya, huda ila siratin mustaqim, diberikan petunjuk berupa jalan yang lurus. Allah memberinya petunjuk berupa jalan yang lurus. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sampai jam berapa? Sampai sekuatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung, ya, sudah menyindir kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang kembali kafir, kembali kufur, kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dulu para sahabat disinggung bahwa di antara sahabat itu sudah ada Rasulullah, ya, sudah ada Rasulullah. Kalau sekarang ketika misalkan kita meninggalkan agama Islam, maka kita juga disinggung. Ya. Kalau dulu ada Rasulullah, sekarang ada mukjizat terbesar Rasulullah. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Bagaimana mungkin kita meninggalkan agama Islam, padahal di antara kita, ya, di tengah-tengah kita ada mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanya begini, di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dalam masalah akidah. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim menyebutkan, ya, Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabatnya. Ya. Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabatnya. Apa pertanyaannya? Ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan. Ya. Kira-kira menurut kalian, ya, di antara orang beriman yang bagaimanakah yang keimanannya itu membuat kalian takjub, kata Rasulullah, ya, yang membuat kalian takjub dengan keimanannya. Para sahabat serentak menjawab bahwa keimanan yang paling kuat adalah keimanannya malaikat, ya, keimanannya malaikat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa kaifa la yu'minun? Ya jelas, ya, mereka beriman kepada Allah, ya, wa hum inda rabbihim, karena mereka selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas keimanan mereka paling bagus. Kemudian para sahabat menjawab, oh kalau gitu yang keimanan yang paling dahsyat adalah para nabi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa kaifa la yu'minun? Bagaimana mereka keimanannya enggak dahsyat? Kenapa? Nazalallahu alaihi. Ya, wahyu itu turun kepada mereka, kepada para nabi. Kemudian para sahabat menjawab, kalau gitu yang keimanannya paling bagus adalah kami, para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Wa kaifa la tu'minun? Ya jelas, kamu keimanannya bagus. Kenapa? Wa ana inda azhurikum. Aku berada di tengah-tengah kalian. Aku berada di tengah-tengah kalian. Sehingga di sini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, kalau gitu siapa yang keimanannya
yang paling bagus? Rasulullah SAW menjawab, qaumun yaji'una min ba'dikum, sekelompok orang yang dia datang setelah masa kalian, ya, yajiduna suhufan, ya, mereka mendapati Al-Quran, yu'minuna bima fiha, tapi mereka langsung beriman dengan isi Al-Quran. Ya, makanya nanti disebutkan bahwa umat Islam adalah kuntum khairu ummah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ya, Rasulullah itu pernah hampir menangis ketika beliau mengatakan, wallahi ana mushtaqun, ya, aku begitu rindu dengan siapa? Dengan saudaraku, ya, dengan saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukankah kami ini saudaramu? Apa kata Rasulullah SAW? La bal antum ashabi. Enggak, kamu itu adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah masa kalian, tidak pernah, walau yarauni, tidak pernah melihat aku, wa yu'minu nabi, tapi mereka beriman kepada aku. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa, ya, Rasulullah SAW menjelang ajalnya beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam tentang keadaan umatnya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW sudah menganggap kita adalah saudara. Nah, ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 102 di surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nama asyrul muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memulai kalamnya di sini dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketahuilah tidak ada panggilan paling istimewa, panggilan paling penuh cinta selain panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kalau tahu Allah itu kan bisa aja bilang, ya ayyuhal ibadi, wahai para hambaku, bisa saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyebutkan dengan orang-orang yang beriman? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Rasulullah SAW begitu kita itu punya kedudukan yang begitu khusus, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Lawannya adalah ya ayyuhalladzina kafaru. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kita, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala meminta kita ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sih sebenarnya ketakwaan yang tertinggi? Apa sih sebenarnya ketakwaan kepada Allah yang tertinggi?
Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam tafsirnya menyebutkan ketakwaan tertinggi itu simpel Bapak-bapak ya. Cukup buat apa? Melaksanakan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu aja. Ya. Cuma dua, simpel aja sebenarnya. Laksanakan semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Tapi memang kita itu kadang kita tahu ya, itu bagian dari perintah Allah, tapi terkadang masih kita tinggalkan. Terkadang kita tahu itu bagian dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih kita kerjakan. Ya. Makanya begini, masyaallah muslimin rahimahullah, para ulama itu menyebutkan bahwa untuk membedakan kita dengan orang-orang munafik, ya, munafik secara iktikad ya, secara akidah itu kalau kita misalkan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran, misalkan kita tahu itu dosa masih kita lakukan, kita tahu itu wajib masih kita tinggalkan, maka syarat supaya kita tidak keluar dari Islam adalah cukup kita meninggalkan kewajiban itu dengan status malas. Ya. Jadi kalau kita nggak sholat, malas. Ya. Para ulama sepakat kita masih menjadi orang yang beriman. Tapi ketika ditanya, kenapa nggak sholat? Nggak wajib. Nah, jadi nggak wajib. Nah, ketika kita mengatakan tidak wajib, maka kita sudah mengingkari hukum Allah. Itu bisa jatuh kepada kekafiran. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan yang sebenarnya adalah beberapa ulama menyebutkan bahwa ketaatan yang di antara ketaatan yang tertinggi adalah al-jihadu fi sabilillah. Kenapa haqquqati adalah al-jihadu fi sabilillah? Karena Allah melanjutkan firman-Nya dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Makanya disebutkan haqquqati adalah al-jihadu fi sabilillah. Meskipun nanti ada beberapa ulama tafsir yang menyebutkan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa kita wajib menjaga keimanan. Kenapa? Karena biasanya orang itu wafat dalam keadaan yang ia biasa lakukan. Ya. Inilah kenapa di sini wala tamutunna. Janganlah sekali-kali engkau meninggal. Kalau kita membantah ayat ini kan bisa aja Pak ya. Loh, yang bikin mati kan Allah. Ya. Kenapa kok kita yang dipaksa beriman? Seolah-olah kita tahu bahwa besok mati, sekarang banyak ibadah. Maksudnya adalah bahwa kita harus menjaga amaliyah ketaatan kita. Kita harus menjaga ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena nanti suatu-waktu ketika kita meninggal, ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dalam keadaan yang biasa kita lakukan. Kalau orang itu biasa ibadah kepada Allah, biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan besar Allah akan wafatkan dalam keadaan seperti itu. Tapi ketika misalkan kita terbiasa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi nanti ajal itu akan mendatangi kita dalam keadaan
ya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.